معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا أثابكم الله. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, inayah dan maunahnya kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita masih diberi umur panjang, dapat menikmati panorama dunia yang sangat mempesona ini. Mudah-mudahan bersama dengan itu iman dan takwa kita mudah-mudahan semakin sempurna, semakin hari, semakin waktu, semakin senja, tentunya umur kita yang senja, iman dan takwa kita sampai mencapai puncaknya dan akhirnya ketika kita meninggalkan dunia yang fana ini dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini, sesuai dengan rukun daripada khutbah Jumat, saya ingin berwasiat kepada diri saya pribadi maupun sedang jemaat yang berbahagia, terus tingkatkan dan tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Jangan kita merasa lelah, jangan kita merasa bosan, karena hanya itulah modal kita besok menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa fattaquni ya ulil albab. Berbekallah kalian, dan sebaik-baik bekal kalian ketika besok menghadap Allah tidak ada lain. Dunia yang kita upayakan, jabatan yang kita usahakan, harta yang kita cari, dan lain sebagainya, itu kita tinggalkan semuanya di dunia. Yang akan kita bawa ke depan Allah hanyalah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang berbahagia, saya ingin menyampaikan bahwa ketika Rasulullah melakukan hijrah, dan pertama kali beliau hijrah ke Madinah yang dulu namanya Yathrib, ada seorang pendeta yang namanya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini seorang pendeta awalnya, dan dia menguasai Injil, bahkan dia menguasai Taurat. Dan di dalam pemberitaan Injil dan Taurat, yang dia pelajari bahwa nanti akan datang nabi di akhir zaman
dengan ciri khas seperti yang ada pada diri Rasulullah SAW. Kemudian saat tiba Rasulullah hijrah ke Madinah, maka terdengar pula di telinga Abu Salam ini, Abdullah bin Salam ini, sehingga ketika beliau datang yang ditandai dengan sholawat Badar yang disampaikan oleh para muhajirin pada saat kaum Ansor pada saat itu, maka akhirnya Abdullah bin Salam juga ikut berbondong-bondong untuk menyaksikan ciri atau nur kenabian dari Nabi Muhammad SAW. Dan akhirnya beliau betul-betul yakin bahwa inilah yang termaktub atau yang tersebut di dalam kitab Injil maupun Taurat. Sehingga beliau akhirnya pada saat itu menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini hadis yang akan saya sampaikan adalah hadis riwayat beliau, dan perawinya adalah Turmudi dan Ibnu Majah. Apa hadis itu? Bunyinya adalah ayuhan nas afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasuniyam. Ada 4 komponen daripada sabda Rasul yang pertama kali beliau masuk ke kota Madinah saat itu. Rasul mengatakan, hai manusia, kepada kaum Ansor maupun Muhajirin yang berduyun-duyun berkumpul untuk menyambut beliau. Sabdanya, hai manusia, afsus salam, tebarkan kedamaian. Jadi bukan suruh nyari harta, bukan suruh nyari jodoh, bukan suruh nyari kedudukan, tapi yang disampaikan Rasul yang pertama adalah afsus salam. Afsus salam ini bisa sebarkan salam atau sebarkan kedamaian, dan salam dalam pengertian luas itu adalah kedamaian. Makanya orang Islam ini dan Islam sendiri, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan sesungguhnya tidak diutus kepada kalian semua sebuah cahaya kecuali cahaya Islam yang akan menerangi seluruh jagat raya ini. Jadi oleh karena itu umat Islam seharusnya menjadi pendamai, menjadi penegak perselisihan kapan dan dimanapun saja berada. Apalagi sesama Muslim, sesama mukmin ini semuanya bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum al-ujurah. Sesungguhnya sesama mukmin itu adalah bersaudara, dan apabila terjadi perselisihan di antara keduanya, maka tampillah muslim yang lain, mukmin yang lain untuk mendamaikan perselisihan itu. Inilah namanya eksistensi seorang muslim untuk menebar kedamaian. Kemudian yang harus diciptakan kedamaian ya melalui lisan kita, kemudian melalui perbuatan kita. Di Al-Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah kalau kamu berbicara, bicaralah yang membuat orang damai, membuat orang tenang, membuat orang nyaman. Kata orang Malang, jangan lancip-lancip. Gak tahu saya bahasa lancip ini gak salah, karena saya bukan orang Jawa, bukan orang Malang. Tapi di mana berjalan, nek ngomong kok lancip-lancip. Nah ini mari kita biasakan. Kalau ngomong jangan sampai orang yang diajak ngomong marah gara-gara omongan kita. Dimanapun berada, baik di hadapan publik maupun face to face. Kenapa? Ini mempengaruhi. Allah sudah berjanji, hendaklah kalian kalau ngomong yang santun, ngomong yang ramah, ngomong yang tidak menyebabkan orang lain sakit hati, ngomong yang tidak menyebabkan orang itu tersinggung dengan ngomong kita. Karena apa? Janji Allah, yuslih lakum a'malakum. Kalau kalian seperti itu, ngomong dengan hati-hati, maka perbuatan kalian insya Allah akan diperbaiki oleh Allah.
perbuatan kita akan dibuat indah sehingga ucapan dan perbuatan kita ini nanti betul-betul sesuai dengan harapan masyarakat secara umum. Memang namanya ngomong ini tidak mudah ya. Sampai Rasulullah katakan falyaqul khairan aw liyasmut. Maka mu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Jadi barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, katanya Rasulullah, maka ngomonglah yang benar. Kalau nggak bisa ngomong benar, lebih baik diam. Oleh karena itu, omongan ini sebagai pendam. Dan juga perbuatan. Jangan sampai menyebabkan apa yang kita lakukan meresahkan masyarakat. Di era seperti ini, apalagi sekarang sudah situasi geopolitik yang tidak menentu, kadang-kadang omongan ini menjadi sebuah hal yang sangat menyakitkan. Apalagi perusahaan ini. Saya pernah mendengar, ya, padahal sama-sama muslim ya, mencap ini. Ini kalau orang yang ini kan akhirnya terjadi pertengkaran. Kok sesama muslim, padahal tadi sudah sampaikan sesama muslim ini bersaudara. Kalau satu muslim yang lain sakit, maka harus yang lain juga ikut sakit. Malah mengecam sesama muslim, ini kan tidak benar. Bela-belanya orang yang bukan muslim. Ini yang pertama. Jadi afsus salam, tebarkan salam. Dan paling minimal adalah mengucap salam ketika bertemu dengan yang lainnya. Jadi kalau kita bertemu dengan sesama muslim, baik itu kenal maupun tidak kenal, disunatkan untuk mengucap salam. Sedangkan yang mendengar ucapan salam wajib hukumnya untuk menjawab salam itu. Sebab apa? Kalau kita mendengar salam kemudian tidak menjawab salam itu, maka 70 malaikat melaknat orang yang mendengar salam tapi tidak membalas salam itu. Apalagi di majelis seperti ini. Kalau ada majelis seperti ini, misalnya majelis taklim, kemudian ada orang masuk mengucap salam, acara belum dimulai, kemudian tidak ada yang menjawab salah satu di antara orang-orang yang ada di majelis itu, maka seluruh majelis yang ada di situ dilaknat oleh 70 malaikat. Tapi kalau umpamanya ada satu orang saja yang menjawab salam, maka gugurlah kewajiban yang lainnya. Ini hukumnya seperti itu. Kemudian yang kedua, wa'imut tu'am, yaitu dalam pengertian yang sebenarnya Imut-tu'am ini adalah memberi makan, menyantuni. Tapi dalam pengertian yang lebih luas, antar sesama ini harus saling tolong menolong. Karena manusia dicipta Allah ini ada dua aktivitas, dua kepentingan, baik sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial. Punya kepentingan individu, punya kepentingan pribadi, tapi itu tidak terlepas pula manusia itu punya kepentingan sosial. Kepentingan pribadi kalau terlalu dominan, kepentingan sosialnya biasanya akan kalah dan menyebabkan permusuhan di mana-mana. Kemudian kepentingan sosial selalu diutamakan, banyak cerita. Jadi kemana-mana, ya, ceramah misalnya, ya biasanya ini bekerjanya Ustadz Kiai, tapi tak pernah memperhatikan kepentingan pribadinya yang berkenaan dengan orang yang di rumah, ya tukaran pulangnya. Meskipun dapat uang tapi tukaran. Ini harus imbang. Seperti kita tadi ngomong-ngomong, seperti kita sebagai suami memberi nafkah kepada istri, karena kewajiban memberi nafkah itu. Bima anfaqu min amwalihim, Quran surat An-Nisa ayat 35. Dan tugas suami memberi nafkah kepada istri. Istri diberi nafkah lahir maupun nafkah batin. Kalau keduanya tidak imbang, lahir roh, ya kasihan istrinya. Ya, nanti bisa-bisa kalau di rumah pagi aja tidak. Kenapa? Wong suaminya tidak pernah memandang sama sekali, sudah acuh butuh saya, meskipun ya kayak orang tukaran tiap hari, tapi sebaliknya nafkah batin toh lahirnya tidak pernah dipeduli, ya remuk gitu. Nah inilah oleh karena itu tetap harus imbang. Kemudian yang ketiga, silul arham. Silul arham ini artinya menyambung tali silaturahim. Sidang jemaat yang berbahagia, silaturahim ini wajib hukumnya.
Di Al-Quran surat An-Nisa ayat yang pertama dimulai dengan kalimat yang sangat panjang. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hai manusia, hendaklah engkau menyembah Allah, menyembah Tuhan yang telah menciptakan kalian dari yang satu. Siapa? Ibu bapak kita Nabi Adam. Kemudian Allah menciptakan pula pasangannya, yaitu ibu Hawa. Dan dari keduanya wabatta minhuma, dan dari keduanya tumbuh berkembang biak sampai sekarang ini, terdiri dari wabatta minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Tumbuh banyak, terdiri dari laki-laki dan perempuan. Selanjutnya Allah menegaskan, stressingnya di sini, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dengan selalu menyebut asma Allah, kemudian bangun tali silaturahim. Artinya apa? Silaturahim ini hukumnya wajib untuk dilaksanakan. Jadi kemarin, apalagi ini sudah akhir-akhir Syawal, mumpung masih momentumnya pas, bagi mereka yang sudah memutus silaturahim, silahkan untuk membangun silaturahim kembali agar supaya Allah tidak murka kepadanya. Orang yang tidak saling menyapa, jangankan 1 bulan, 3 hari tidak saling sapa karena ada persoalan mungkin, maka pahala apapun juga yang dia kerjakan, termasuk pahala sholatnya, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah mengancam, la yaqulul jannata qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Kemudian sidang Jumat yang berbahagia yang keempat, shollu bil laili wan nasun niyam. Yang keempat ini untuk kita pribadi. Maka hendaklah kalian, kalau kata Rasulullah, untuk menjadi orang yang senang, menjadi orang yang sukses dan berhasil, ya ketika di Madinah itu, maka ada komponen keempat harus dipenuhi, yaitu sholat malam ketika manusia pada tidur. Ini berat memang, tapi kalau sudah biasa, insya Allah gak usah pakai bel-belan, gak usah pakai alarm. Insya Allah kalau sudah istiqomah, continue aja, itu nanti jam 2, jam setengah 3, pasti saya jamin akan bangun sendiri. Nah ini biasanya katanya guyonannya, pekerjaannya orang-orang pensiunan seperti saya. Oleh karena itu, tapi itu tidak terbatas ke itu. Karena orang semakin tua, semakin dikehendaki baik oleh Allah, semakin dicintai Allah, maka dia semakin dipahamkan dengan agama. Dia semakin diistiqomahkan, dia semakin diberi rasa takut untuk melanggar syariat-syariat Allah. Kalau kita sudah 4 ini memenuhi sidang Jumat yang berbahagia, maka kata Rasulullah yang terakhir ini, tadkhulul jannata bisalam. Masuklah kalian ke dalam surga dengan damai. Nah tentunya pertanyaan kita, maukah kita melaksanakan 4 hal ini ataukah tidak? Tergantung kita masing-masing. Juga tergantung bagaimana kita takarrub kepada Allah, mendekat kepada Allah, kemudian hidayah Allah turun bersamaan dengan ridho dan rahmat Allah. Insya Allah semuanya akan diberi kemudahan-kemudahan, dan insya Allah kita akan istiqomah di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa lalladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afdhil 'alaina sabran wa thabbit aqdamana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.